Shalom, kekasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 53 ayat 10 katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Menjadi kerinduan hati kita bersama-sama supaya hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada ujungnya akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, dan Tuhan akan izinkan ada bersama-sama dalam kerajaan-Nya. Saya berdoa hari ini, pastikan apapun yang kita lakukan bukan kehendak kita. Kita tidak melakukan apa yang kita mau, tapi kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan cara Tuhan dan juga bukan dengan cara kita. Lakukan kehendak Tuhan dalam pimpinan, dalam tuntunan Tuhan, dalam ketepatan, di waktu yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan waktu yang kita mau. Mari belajar bersama-sama seperti Kristus. Dia diremukkan dalam kesakitan. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Maka dia lihat keturunannya dan umurnya sangat panjang. Dan terlebih daripada itu, dia menyelesaikan kehendak Bapanya dan mendapat perkenanan daripada Tuhan. Hari ini, saya berdoa kita menjadi wanita-wanita yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun untuk itu kita harus mengalami kesakitan. Sekalipun untuk itu kita harus belajar menundukkan diri, menyerahkan diri kita, taat. Tapi percayalah, ujungnya kita akan lihat kemuliaan. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang pernah dikatakan oleh Kristus ketika dia mengangkat cawan murka Allah. Kalau boleh, lalukan cawan ini. Sama ketika kita posisi sebagai seorang wanita atau sebagai seorang suami atau seorang pria, kita mungkin berkata, kenapa harus terjadi dalam keluargaku? Kenapa harus terjadi dalam anak istriku? Tapi Tuhan, kalau emang itu bukan, kalau boleh lalukan cawan ini, lalukan semua masalah ini, tapi bukan kehendakku, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ikutin semua teladan daripada Kristus, dan saya percaya justru pada saat itu kita sedang mengalami jalan kemenangan, kemuliaan Tuhan berikan atas keluarga kita, dan kita boleh mengalami destiny kita. Jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Destiny.